Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman akan bagian hasil diskusi kami mengenai teknologi IoT yang simpel namun mempunyai impact yang besar pada kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang berpartisipasi. Yang pertama ada Christiano Brian Budiman yang akan membahas mengenai implementasi dan juga cara kerja. Lalu ada Ahmad Rafi Alhamam yang akan menjelaskan pengertian. Dan ada saya sendiri, Mutiara Aisyah Salsabila, yang akan mengawali presentasi pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir ada Ahmad Bintang Pratama yang akan membahas mengenai codingan yang dipakai. Setelah terpaksa berdiam diri di rumah selama 2 tahun, kita dapat merasakan perbedaan yang signifikan selama masa lockdown dan juga sebelum masa lockdown. Udara pada pusat kota tentunya semakin membaik dan semakin segar setelah masa lockdown. Namun, apakah kalian tahu bahwa jika menghirup udara yang kotor itu sama saja dengan kita menghirup racun? Faktanya, terdapat beberapa unsur dari udara kotor yang dapat mempengaruhi kesehatan kita, seperti di antaranya menghalangi beberapa sistem kerja enzim. Berkurangnya kesehatan tubuh dapat disebabkan karena beragam logam yang masuk ke dalam tubuh kita, salah satunya timbal. Lalu, apa solusi yang kami berikan? Awalnya, kami menyadari bahwa penting untuk mendeteksi udara kotor yang ada di sekitar kita, khususnya jika kita berada dalam ruangan yang tertutup. Dengan adanya teknologi IoT yang fleksibel, kita dapat membuat prototipe deteksi polusi di dalam ruangan, sehingga kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi bahkan mencegah polusi udara yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Lalu selanjutnya, ada implementasi yang akan dijelaskan oleh Christiano Brian Budiman. Kemudian kita masuk ke bagian implementasi, di mana kita menggunakan interface Walkbee untuk menempatkan komponen-komponen seperti sensor polusi, ESP32, display LED, dan juga buzzer. Lalu simulasikan sistem deteksi polusi dengan dihubungkan ThingSpot dan dicoba untuk dipantau. Kemudian untuk simulasi sendiri, kita menjalankan simulasinya di Walkbee untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Karena Walkbee ini memungkinkan pengguna melihat data polusi udara yang dibaca langsung oleh sensor dan diolah oleh ESP32 secara langsung. Kemudian untuk pemrograman, kita menulis kode program untuk membaca data dari sensor suhu dan mengirim data tersebut melalui Wi-Fi ke server atau menampilkannya pada perangkat output yang dipilih. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C dan C++ dengan menggunakan Arduino IDE atau simulasikan lewat Walkbee. Kemudian bagaimana dengan cara kerja perangkat IoT kami? Pertama-tama kita menginisialisasi dulu perangkat IoT-nya, kemudian menginput nilai sensor MQ2, dan kemudian juga microcontroller ESP32. Kemudian kita mengecek apakah persentase ppm lebih atau kurang dari sama dengan 50%. Jika kurang dari 50%, maka kita akan print nilai ppm ke LCD dan update ThingSpot-nya dan mengulang lagi ke input nilai sensor MQ2. Dan jika lebih dari sama dengan 50%, maka akan print nilai ppm ke LCD, update ThingSpot, dan maka buzzer akan menyala. Masuk ke desain arsitektur sistem. Yang pertama kita mempunyai sensor MQ2. Sensor ini dapat mendeteksi polusi udara, propana, metana, gas karbon monoksida, gas LPG, hidrogen, dan alkohol. Nantinya akan diinputkan ke microcontroller ESP32. Microcontroller ESP32 ini merupakan lanjutan dari microcontroller ESP8266. Kelebihan dari ESP32 ini sudah terdapat Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu kita dapat menghasilkan 3 output. Yang pertama ada buzzer. Buzzer merupakan media untuk mengeluarkan suara seperti alarm. Terus keluaran yang kedua adalah LCD. LCD adalah media pengeluaran untuk rangkaian kata pada layar tersebut. Selanjutnya ada ThingSpot. ThingSpot merupakan platform
open source untuk mengumpulkan data lalu memprosesnya, menganalisisnya, eh, mengelola data tersebut juga gitu. Selanjutnya dari tiga output tersebut kita dapat menggunakan dapat pengguna dapat eh, melihatnya dan juga owner tersebut. Lalu saya lanjutkan dengan konfigurasi Walkbee dan ThinkSpot supaya bisa saling terhubung dan kita bisa melakukan monitoring menggunakan ThinkSpot. Yang pertama akan saya jelaskan tentang konfigurasi Walkbee yang kami gunakan. Untuk konfigurasi perangkat, kami menggunakan beberapa barang. Yang pertama buzzer, kedua LCD I2C, lalu ada sensor MQ2 sendiri yang kami buat karena memang di beberapa simulasi MQ2 tidak terdapat sehingga perlu dibuat sendiri untuk simulasinya. Lalu di sini kami menggunakan beberapa library seperti Wi-Fi, standar Wi-Fi untuk menghubungkan ke Wi-Fi ThinkSpot, Wi-Fi Walkbee, maaf. Lalu ada Liquid Crystal, ThinkSpot, dan Arduino MQ titik lain untuk menghubungkan ke ThinkSpot juga, bila tidak salah. Lalu kami masuk ke mendefinisikan MQ2A. MQ2A itu untuk MQ2 analog yang kami hubungkan ke ESP35. Lalu ada MQ2D itu untuk input digital kami hubungkan ke ESP15. Lalu ada definisi load dan token untuk menghubungkan ke ThinkSpot. Kami melakukan setup Liquid Crystal I2C LCD. Ini standar untuk setup LCD. Kemudian ada constant SSID password standar untuk terhubung ke WiFi milik Walkbee. Kemudian ada buzzer pin milik buzzer yang kami hubungkan ke ESP23. Kemudian di bawah ini kami menemukan masalah di mana eh, masalah ini muncul karena penggunaan buzzer. Entah di mana yang salah, lalu kami mencari di Google, ternyata solusinya adalah menggunakan beberapa atribut tambahan seperti LED channel, resolution, frekuensi, duty cycle yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan buzzer. Kemudian ada match message size, itu sepertinya untuk ThinkSpot. Kemudian ini kami menggunakan setup Vivi Client, Admin MQTT Client, ThinkSpot itu untuk setup ThinkSpot dan Walkbee supaya terhubung. Lalu kita lanjut ke setup dulu. Kami mempersiapkan serial beacon seperti biasa agar terhubung ke serialnya. Lalu kami setup pin mode MQ2A menjadi input, pin mode MQ2D menjadi input, lalu pin mode buzzer pin sebagai output. Yang pertama untuk setup kami pasti menghubungkan ke WiFi, dikonek ke WiFi seperti biasa. Untuk connect ke WiFi kami menggunakan WiFi standar milik Walkbee, kemudian terhubung ke ThinkSpot menggunakan prosedur ini. Kemudian kami men-setup LEDC. Kalau tidak salah ini LEDC setup, LEDC attach pin ini digunakan untuk men-setup buzzernya supaya tidak terjadi error. Kemudian ada setup LCD, menyalakan backlight, lalu ada delay dan kami menunjukkan mengeprint ke LCD memulai Arduino. Setelah itu kami masuk ke dalam loop. Di loop di awalnya selalu mengecek untuk WiFi-nya supaya tidak putus. Kami selalu mengecek kondisi WiFi.
kemudian pembacaan analog dari MQ2A, kami masukkan ke analog, digital MQ2D kami masukkan ke variabel digital. Di sini ada dua variabel yang kami gunakan untuk penyimpanan data. Lalu kita masuk ke kondisi di mana digital sama dengan 1. Digital itu baru akan sama dengan 1 bila persentase analog lebih tinggi dari digital. Dari yang digital. Nanti akan saya simulasikan. Bila digital sama dengan 1, nanti akan memunculkan print berbahaya di LCD. Sedangkan bila digital sama dengan 0 atau kondisi udara aman, akan mengeprint kondisi udara aman. Di akhir loop, kami akan mengecek konektivitas ThinkSpot supaya selalu terhubung ke ThinkSpot, kemudian mengirimkan data ke ThinkSpot. Berikut simulasi penggunaan sensor polusi udara. Wi-Fi sudah terhubung dan ThinkSpot sudah terhubung. Memulai Arduino berarti setup sudah berhasil. Ini sudah masuk ke loop kondisi udara aman. Lalu ini yang saya maksud dengan digital 0, digital 1, di mana digital akan 1 ketika besaran persentase polusi melebihi batas aman polusi yang dapat kita setting. Nah, ketika saat ini bila besaran polusi lebih besar dari batas aman, maka digital akan 1 dan merubah LCD ke berbahaya. Barusan konektivitas tinggi terputus dan tidak dapat terhubung kembali. Akhirnya saya stop dan mulai kembali. Kita akan melihat bagaimana ThinkSpot untuk melakukan monitoring keamanan, monitoring polusi. Kita sudah berhasil, Tokopedia dan ThinkSpot sudah terhubung dan mengirimkan data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut hasil dari diskusi kami mengenai penggunaan sensor MQ2, buzzer, dan LCD untuk deteksi polusi di lingkungan. Harapannya semoga apa yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih.